Selamat pagi. Senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan satu tema berkaitan dengan masa Advent ini, tema yang akan saya sampaikan adalah bicara tentang relasi. Karena ternyata relasi itu sangat mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, baik dalam pikiran, baik dalam perkataan, maupun dalam perbuatan kita. Mari saudara kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang datang untuk beribadah kepada Tuhan. Engkau tahu keadaan kami masing-masing. Kami mensyukuri sebagai anak-anak Tuhan, kami tahu semuanya itu bisa terjadi hanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Dan kami rindu untuk menghargai anugerah Tuhan ini. Di masa-masa kami kembali memperingati kehadiran Tuhan di tengah dunia ini. Tuhan tolong supaya kami tidak gagal fokus. Biarlah kami terus melihat Engkau adalah segala-galanya di dalam hidup kami. Oleh karena itu kami sadar Tuhan, kami terus perlu dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami semuanya tanpa terkecuali, termasuk hamba-Mu ini yang hanya akan Kau pakai sebagai alat-Mu. Karena kami sama-sama perlu terus diterangi, dikuasai dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga kami tidak lagi menjadi anak Tuhan yang nyeleweng dan tidak berguna di mata Tuhan. Tapi kami sungguh boleh menjadi anak Tuhan yang berkenan kepada-Mu, yang terus bisa mempersembahkan satu kehidupan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Tolonglah kami semua ya Bapa, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bicara soal relasi. Relasi itu sangat menentukan bagaimana kita bersikap. Pertama, relasi itu ada kaitannya dengan keluarga. Dia anggota keluarga atau bukan, gitu kan ya. Kalau bicara tentang anggota keluarga, tunggu dulu dia keluarga inti atau bukan, gitu kan ya. Terus kalau udah keluarga inti, lalu kalau dia anak, cucu begitu ya, lalu ditanya lagi, ini cucu dalam apa cucu luar, katanya gitu kan ya. Terus kalau luarnya di mana? Di pekarangan atau sampai ke alun-alun gitu ya. Beda lagi juga saudara ya, bagaimana kita bersikap begitu, berperilaku kepada atau berinteraksi dengan orang itu. Kalau di dalam relasi sosial antara teman gitu ya dengan orang, itu juga ada ukurannya tuh saudara. Teman si teman yang kayak apa katanya begitu kan ya. Teman dekat atau bukan, itu beda juga begitu kan ya. Lalu ada sekali begini saudara, di dalam perbuatan kita ada sikap-sikap yang seperti ini. Yang dia kan bukan apa-apa begitu ya. Bukan apa-apanya saya. Karena dia bukan apa-apanya saya, jadi saya tidak harus berbuat apa-apa gitu kan saudara ya. Lalu tapi kalau sampai saya berbuat apa-apa sama dia, begitu kan saudara ya. Biasanya sifatnya adalah transaksional. Berarti ada yang saya harapkan. Bahkan di keluarga juga bisa seperti itu. Makanya saudara, di dalam relasi yang error, maka semuanya akan menjadi error. Makanya ada anggota keluarga yang jahat terhadap anggota keluarga yang lainnya. Karena pada waktu berrelasi ada ekspektasi begitu ya. Jadi kalau ekspektasinya nggak nyampe atau tidak terjadi, maka dia terusik oleh itu. Dan akibatnya bisa macam-macam. Nah sekarang kita akan coba mengevaluasi relasi kita dengan Tuhan yang kalau dari kacamata firman, dari kacamata Tuhan itu ada kaitannya dengan relasi kita dengan manusia lainnya. Bahkan saudara dari kacamata Tuhan lalu relasi kita dengan ciptaan yang lain yang bukan manusia gitu ya. Nah saya harapkan karena begini. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini adalah berkaitan dengan relasi.
Pada waktu Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Ini hidup kekal bukan hidup kekal sembarangan. Kalau saudara pernah mendengar khotbah saya berbicara, saya selalu memakai analogi arah soalnya supaya gampang gitu saudara ya. Kalau ini adalah arah, di mana arah yang seharusnya saya diciptakan oleh Tuhan ke arah sini. Sebagai gambar Allah, sebagai orang yang harus mendedikasikan seluruh hidup saya kepada Allah. Saya ciptaan, dia pencipta. Saya diciptakan berdasarkan gambar Allah. Sehingga hidup saya adalah hidup di dalam relasi dengan pencipta dan hidup sesuai dengan tujuan pencipta buat saya. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia berpaling dari Allah. Manusia tidak mau hidup dalam relasi yang ini. Manusia ingin hidup di dalam relasi dengan dirinya sendiri. Kalaupun dia berelasi dengan orang lain atau dengan alam atau ciptaan yang lain, maka relasi ini dia yang ngatur. Kalau di sini relasinya Tuhan yang ngatur. Relasi saya dengan manusia lainnya juga Tuhan yang ngatur. Karena sama-sama ciptaan Tuhan. Dan juga termasuk relasi dengan alam semesta. Tetap Tuhan yang ngatur. Karena dia yang ciptakan semuanya. Dia yang pegang aturan main, dia yang kendalikan, dia yang tahu mestinya bagaimana. Kejatuhan manusia nggak mau yang ini. Manusia mau yang ini. Manusia memberontak kepada Allah. Manusia tidak mau penciptanya. Sekarang dia yang mau atur. Kalau di sini dia yang jadi raja. Di sini saya yang jadi raja. Kalau saya berelasi dengan manusia lainnya, maka saya yang atur. Dengan siapa dan bagaimana saya bersikap, itu saya yang tentukan. Demikian juga dengan ciptaan yang lain. Dalam relasi itu saya yang tentukan. Di sini perintahnya harus memelihara ciptaan yang lain. Di sini kita mengeksploitasi, kita memanfaatkan ciptaan lain untuk keuntungan kita. Ini raja, makanya terjadi masalah lingkungan hidup ini. Nah, lihat nih saudara. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, ini yang mau dibereskan. Karena Tuhan bilang yang di sini ini membuat manusia menyeleweng, pemberontak, tidak lagi hidup sesuai dengan tujuan penciptaan. Maka dikatakan menyeleweng. Yang mau diberesin ini adalah ini. Dari sini bisa ke sini lagi. Supaya saudara ini dibereskan. Nah sekarang lihat saudara. Pada waktu dibereskan di sini, yang dibereskan relasi semuanya yang berdampak. Jadi gini, pada saat relasi kita dengan Tuhan berdampak, saya selalu beres, maka saya selalu katakan seperti ini, ya secara sederhana. Kalau relasi ini benar, saya kenal Allah dengan benar, maka saya kenal diri saya dengan benar. Maka kalau saat saya kenal diri saya dengan benar, maka saya menjadi orang yang tahu diri. Sadar di mata Tuhan relasi hanya seperti ini saudara. Ini adalah pencipta saya, dia adalah pencipta saya, dia adalah raja saya, dia adalah tuan saya. Ya. Dan lalu yang lain manusia, relasinya hanya satu kategorinya, sesama, itu bahasanya Tuhan. Makanya kan dia kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan. Lalu apa? Kasihilah sesama. Udah. Nggak ada kasihlah itu yang ada keluarga ya, yang keluarganya orang dalam apa orang nggak begitu tuh saudara. Semua siapapun dia relasinya adalah dia adalah sesama kamu. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka ada kategori relasi yang lain yang Tuhan mengatakan yang ini adalah saudara seiman. Pokoknya semua yang kesini siapapun dia, itu adalah saudara seiman. Yang di sini ini adalah orang-orang yang memberontak terhadap Tuhan, yang dimana kita harus menjadi garam dan terang untuk mereka menjadi saksi Tuhan. Nah sekarang saudara kita lihat. Di dalam perjalanan kehidupan manusia yang seperti ini, kita akan menjumpai selalu orang-orang bagaimana dia bersikap di dalam perjalanan hidupnya berkaitan kalau sekarang secara khusus adalah dengan kehadiran Tuhan Yesus
yaitu Natal. Kalau saya lihat, perhatikan betul-betul, saya baca firman begitu ya, dari Kejadian sampai Wahyu, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, lalu melihat berdasarkan apa yang saya lihat sepanjang hidup saya ini, sebenarnya sama akhirnya, saudara ya. Ayo saudara, kita lihat Injil Matius sekarang. Injil Matius pasal yang kedua, Injil Matius pasal yang kedua. Kita coba perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, tipe pertama adalah Herodes. Tipe Herodes. Di situ dikatakan bahwa Herodes pada waktu dengar ada raja lahir, dia terkejut. Herodes adalah orang yang kesini. Dia adalah orang yang kesini dan secara terbuka jelas dan mengatakan, melakukan, pokoknya enggak ditutup-tutup, saya adalah orang yang kesini. Dia adalah orang yang mengatakan saya yang harus selalu jadi raja. Siapapun tidak boleh mengancam tahtanya, kedudukannya sebagai raja di dalam hidup ini. Makanya sampai ibunya pun dia akan bunuh kalau mengancam dirinya. Nah makanya pada waktu dikatakan ada raja lahir, terkejut. Bahkan katanya seluruh Yerusalem, bisa jadi kalau yang kena Herodes terkejutnya adalah terkejut yang dalam arti waduh apa yang akan terjadi, karena Herodes akan menyingkirkan siapapun juga yang akan mengancam kedudukannya. Lalu dikatakan orang ini dengan dipanggil semua, ini kata semua karena gak mau ada yang ketinggal. Dia mesti tahu jangan sampai raja itu betul-betul bisa yang baru lahir ini akan menggeser kedudukannya. Kata semua dipanggil, lalu dikasih tahu. Lalu dikatakan dia nanyanya dengan teliti kapan bintang itu supaya jangan ada yang terlewat. Kita tahu nanti setelahnya dia tahu betul umur berapa yang harus dia habisi untuk supaya memastikan tidak ada raja yang akan mengancam kedudukan dia.
itu adalah Herodes. Jelas-jelas dia semuanya dia katakan, saya tahu supaya saya nyembah, kita tahulah dia bukan maksudnya mau menyembah, dia mau membunuh. Jadi dengan kata lain, ini adalah tipe orang yang dengan tegas saya menolak Tuhan Yesus sebagai Raja dalam hidup saya. Dan dengan jelas juga melalui perbuatannya, melalui perkataannya, gak ada yang ditutup-tutup, pokoknya saya tidak suka dengan Tuhan Yesus. Dan saya juga tidak suka dengan orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Ini blak-blakan, ini tipe orang yang pertama, ada di sekitar kita. Yang kedua, ini tipe ahli Taurat dan imam-imam kepala. Saudara, di sini dikatakan bahwa mereka kan yang ditanya. Karena mereka imam kepala dan ahli Taurat, mereka mestinya sangat familiar dengan nubuat tentang Tuhan Yesus. Ini adalah orang-orang yang pakai bahasanya Tuhan Yesus adalah kuburan tanpa tanda. Karena di mata Tuhan Yesus, ini adalah orang-orang yang kesini. Tetapi melalui seluruh kehidupannya, perbuatannya, orang-orang pikir mereka kesini. Maka kita lihat ada orang-orang yang dianggap sama orang-orang sekitarnya, dia nabi. Ingat di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, itu Tuhan Yesus berbicara tentang nabi palsu. Rupanya ada nabi yang ori, ada nabi yang KW. Nah, saudara yang ngerti soal tas ori dan tas KW ini, kadang-kadang suka gak bisa dibedain yang mana yang ori sama yang KW, begitu kan saudara ya. Nah tapi kalau yang mengerti betul, tahu ini mah KW, katanya KW aja, saya baru tahu KW itu ada KW 1, 2, 3 gitu saudara ya. Nah lihat sekarang ini persoalannya, ini orang-orang ini ngaku nabi. Lalu perbuatannya ini yang luar biasa saudara ya. Perbuatannya memang perbuatan kategori nabi. Begitu ya menurut orang-orang di sekitarnya. Nah sehingga orang-orang bilang pasti ini orang di sini. Cuman Tuhan Yesus bilang ini orang-orang semuanya ada di sini. Saudara, saya ingin mengajak kita lihat Matius pasal yang ke-7 saudara. Injil Matius pasal yang ke-7 tadi, mari kita lihat saudara ya. Kalau saudara perhatikan di Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-23, saudara lihat ya. Kan ini bicara pohon yang baik dengan buah yang baik. Saudara, ini pohon yang baik itu berbicara ranting yang melekat kepada pokok anggur. Relasinya sudah ada. Berdasarkan relasi maka dia berbuat sesuatu. Lihat ya, pohonnya baik, buahnya baik. Tapi di ayat 23 ini nabi KW ini saudara ya, ini nabi-nabi palsu ini. Tuhan Yesus kategorikan perbuatannya yang kita pikir, wah masa sih yang kayak begitu dibilang KW. Tuhan Yesus bilang gini, pada waktu itulah, Matius 7 ayat 23, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Artinya apa? Saya tidak punya relasi apa-apa dengan kamu. Kenal itu artinya relasi. Saya tidak punya relasi apa-apa dengan kamu. Nah lalu di situ dikatakan, enyahlah daripadaku, kamu sekalian lihat apa? Pembuat kejahatan. Kategorinya kamu adalah pembuat kejahatan. Sehingga semua aktivitas kamu, semua perbuatan kamu dari kacamata Tuhan adalah perbuatan-perbuatan yang jahat. Wah cilaka gak saudara? Kalau yang terang-terangan nolak seperti Herodes, sudah tahulah dia bukan, dia juga akan terus bilang, enggak saya gak percaya, saya gak suka dia. Tapi kalau yang begini ini kelihatannya oke. Tapi di mata Tuhan itu tidak oke. Saudara, di sini Tuhan ingin menegaskan kepada saudara dan saya, bahwa yang dikategorikan perbuatan yang baik, itu lahir dari relasi yang baik. Kita berpikir soalnya begini, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan bahwa penampilan itu menjadi ukuran manusia itu, performance begitu ya, apa yang dihasilkan. Sehingga di dalam satu kutipan yang saya baca ya, seorang yang seperti Steve Jobs mengatakan bahwa karena orang mengukur kita berdasarkan performance, oleh karena itu kita sangat harus memperhatikan outcome.
Jadi dengan kata lain kita ini berusaha untuk tampil oke di depan orang. Dan kita berkata dengan kita berbuat baik kepada orang lain. Nah, tadi saya kan katakan di awal bahwa relasi itu menentukan kita berbuat perbuatan kita ini kepada seseorang. Tetapi kalau kita sampai melakukan satu perbuatan yang tidak biasa begitu ya. Kok dia bukan apa-apa tapi dia sampai nolong kayak begitu. Dia tahu orangnya nggak bisa balas. Tapi di balik semua itu dia tahu ada yang bisa balas. Ada yang diharapkan untuk membalas. Siapa? Yaitu Tuhan. Memberikan pahalanya kepada kita. Jadi dengan kata lain, ini semuanya itu relasi itu sangat berpengaruh. Nah sekarang saudara kita lihat bahwa seseorang itu kalau dari kacamata Tuhan, ini relasi dulu yang mesti benar. Dengan relasi yang benar, maka kita melakukan sesuatu. Betul, kalau Tuhan beri kesempatan kita untuk melakukan. Tetapi mestinya kalau orang yang relasinya di sini, maka dia sadar Tuhan saya ingin mempersembahkan. Roma 12 mengatakan tubuh ini sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Saya ini ingin selalu hidup dan mati bagi Tuhan. Hidupku bukannya itu titik tolak pada saat seorang menerima anugerah Tuhan. Pada saat Roh Kudus menyadarkan kita. Karena kan orang Farisi ahli Taurat kan gak semuanya ke sini. Ada Nikodemus yang bertobat saudara begitu kan ya. Itu semua terjadi oleh karena apa yang terjadi di dalam hidup Nikodemus. Dikatakan kelahiran baru, Roh Kudus menyadarkan salah, ini tuh salah yang ke sini. Dia sadar, dia siap menerima Injil Yesus Kristus yaitu berbicara tentang memulihkan sehingga dia di sini. Nah sekarang saudara ini yang perlu saudara dan saya hati-hati. Pada waktu seseorang sudah ke sini, ingat saudara dan saya menjadi anak Tuhan, saudara kembali pulih relasi kita, kembali menjadi gambar Allah yang mempermuliakan Tuhan. Itu tujuan Tuhan mati dan bangkit bagi saudara dan saya. Lahir, datang ke dunia, mati dan bangkit. Itu tujuan Tuhan adalah supaya kita ke sini. Dan supaya kita hidup di sini adalah hidup dan mati bagi Tuhan. Ini hati ini sudah jadi ciptaan baru. Maka seharusnya yang di sini itu sudah hidupnya pokoknya Tuhan kasih kesempatan saya akan habis-habisan buat Tuhan. Itu tidak ada, ingat saudara, relasinya anugerah. Jadi tidak ada asal Tuhan begini, asal ini di sini saudara. Di sini relasinya transaksional, relasi kerja. Kalau saya dikasih upah, saya baik. Kalau baik sama saya baik. Tapi kalau di sini nggak ada. Di sini anugerah, berarti saya ini anak Tuhan. Dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, saya akan berpikir sebagai anak Tuhan, berbuat sebagai anak Tuhan, hidup beraktivitas sebagai anak Tuhan. Semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga, lihat ini saudara. Tuhan tidak menilai saudara dan saya berdasarkan perbuatan. Betul saudara dan saya tidak boleh ngomong gini. Yang penting hatinya. Udah luarnya yang penting hatinya. Gak ada saudara, baca gak ada ayatnya itu. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kalau pohonnya baik buahnya baik. Berarti buahnya juga mesti ada. Begitu kan ya saudara ya. Tapi ada saat-saat, lihat saudara. Kalau mengukur soal perbuatan ini ya. Itu yang namanya janda miskin. Dibandingkan dengan Zakius. Nanti kalau berdasarkan di sini, wah Zakius lebih hebat dong. Gitu kan ya. Ini janda miskin. Nah sekarang janda miskin masih mending. Dia masih ada kesempatan memberikan 2 peser itu. Tapi bagaimana dengan penjahat yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus? Yang pada waktu dia bilang, Tuhan saya ingin berelasi dengan Tuhan. Ampuni saya. Saya ingin berelasi. Tuhan bilang saat detik ini juga kamu bersama saya. Dia belum sempat ngapa-ngapain. Tapi dia oke di depan Tuhan. Anugerah. Dia oke di hadapan Tuhan. Nah sekarang jadinya nih saudara. Apa sih yang Tuhan harapkan dari saudara dan saya? Kalau sudah ke sini, mari kita lihat orang Majus, saudara. Yuk, kita lihat orang Majus ini. Saudara, orang Majus ini disapa Tuhan melalui bintang. Tuhan akan menyapa saudara, orang-orang pilihannya. Tuhan akan memanggil orang-orang pilihannya
akan pakai bahasa yang nyambung dengan saudara dan saya. Dia tidak akan sampai kabur, membingungkan. Ini sebenarnya Tuhan maunya apa? Enggak. Hitam putih, saudara. Maunya Tuhan. Dia akan menyapa dengan bahasa saudara bisa mengerti. Orang Majus ini ahli perbintangan, bukan ahli nujum, saudara ya. Ahli perbintangan. Sehingga pada waktu dia melihat bintang itu ada raja. Nah sekarang lihat sikapnya ini. Lihat ya. Ada raja yang baru lahir. Dan ini rajanya saya. Perhatikan ini. Orang yang sudah dalam anugerah Tuhan ke sini. Tuhan sudah menyapa dia, sudah melahirbarukan dia, sudah menyelamatkan dia berdasarkan anugerahnya. Pada saat itu terjadi, dia katakan, dia raja saya. Karena dia raja saya, mulai detik ini, setiap detik, setiap kesempatan, setiap aktivitas, setiap perbuatan saya adalah perbuatan seseorang yang rajanya adalah dia. Dan saya adalah hambanya. Saya, kalau dia adalah Tuhan saya adalah anaknya. Makanya saudara, begitu dia ketemu bintang itu, dia tahu ini bukan sekedar, oh ada raja, ini raja saya. Makanya saya mau menyembah dia. Saya siapkan semuanya untuk menyembah dia. Makanya saudara, lalu mereka mulai mengadakan perjalanan untuk menemukan raja itu, lalu menyembah raja itu. Saudara, orang Majus ini tidak menyembah pada waktu ketemu Tuhan Yesus baru nyembah. Enggak, saudara. Tetapi dalam perjalanan itu adalah perjalanan mereka menyembah Tuhan Yesus. Pasti banyak tantangan. Saudara tahu nggak lama kira-kira Herodes juga ngitung kapan munculnya. Dihitung kira-kira 2 tahun. Ini anak udah umur sekitar 2 tahunan. 2 tahun perjalanannya saudara. Makanya firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa orang Majus itu menemui Tuhan Yesus sudah di rumah. Udah gak di kandang lagi. Kalau gereja disatuin semuanya kalau Natalannya supaya gampang. Soalnya praktis ya semua domba, semua gembala semua disatuin semuanya. Firman Tuhan 2 tahun kemudian baru dia ketemu udah di rumah. Tuhan Yesus masa di kandang terus. Gitu kan ya. Sudah di rumah. Itu berarti selama perjalanan 2 tahun itu bukan perjalanan yang mudah. Tapi dia bilang dia adalah raja saya. Saya harus menyembah dia. Ini adalah kehidupan menyembah dia. Saya lakukan apa saja dengan sikap saya harus menyembah dia. Sampai kepada Herodes tanya, karena dia pikir raja yang mestinya di kerajaan. Tanya pada Herodes, lihat saudara, dia tahu kan yang jadi raja Herodes. Tapi dia tahu rajanya dia siapa. Orang Majus itu dengan jelas pada waktu Tuhan mengatakan jangan balik ke Herodes, kamu pergi lewat jalan lain. Dia gak mikir-mikir nanti kalau Herodes tahu gimana, nanti ini gimana, dia raja yang jahat sekali. Enggak. Saya tahu siapa raja saya. Saya tahu siapa rajanya Herodes. Dia adalah raja dari segala raja. Herodes tidak ada apa-apanya. Makanya waktu dia macam-macam Tuhan bilang mati kamu saat itu. Mati langsung Herodesnya. Tapi raja dari segala raja ini saudara. Kalau yang namanya raja dunia ada kapan diangkatnya, ada kapan tidak jadi raja lagi. Semua ada batasnya. Tapi raja yang saudara dan saya miliki, dia tidak pernah berhenti menjadi raja pada saat dia lahir di Bethlehem. Bahkan pada saat dia mati di atas kayu salib. Dia tidak pernah berhenti menjadi raja. Dan dia adalah raja yang mengendalikan segala sesuatunya di dalam dunia ini. Nah kita lihat saudara bagaimana orang Majus itu terus sampai di rumah itu sampai mereka menyembah dan gak berhenti gitu udah selesai udah nyembah saya udah memang datang untuk ketemu bayi itu enggak. Pada waktu mereka pulang melanjutkan hidup mereka tetap melanjutkan dengan menyembah
kepada raja dari segala raja itu. Makanya pada waktu bilang jangan balik, jangan ngikutin Herodes, pergi ke tempat lain. Dia tahu siapa rajanya. Hal yang perlu saudara dan saya renungkan saat ini. Siapa raja dalam hidup saudara dan saya sekarang ini? Bagaimana relasi saudara dan saya dengan Tuhan? Apapun yang kita lakukan saat ini, apakah saya lakukan di dalam relasi dengan Tuhan? Sekarang contohnya begini nih saudara ya. Yang gampang aja nih sekarang Natalan, ini mau Natalan, saya tidak tahu saudara mau bikin apa nanti Natal. Saya senang di sini Natal nggak ada kadonya saudara, atau belum ada ya nanti ya disimpan. Tapi saya nggak tahu di rumah saudara ada kadonya nggak. Saya cuma mau nanya, kalau Natal tuh ulang tahun siapa sih? Natal ulang tahun siapa? Saudara, kalau Natal itu ulang tahun Tuhan Yesus, kita ngarepin kado aja udah error ya saudara ya. Udah gak tahu diri kan, betul kan ya. Yang ulang tahun siapa gitu kan ya. Terus kok yang ngarepin kado siapa gitu kan ya. Terus apalagi kalau gereja kan suka ngasih sesuatu lah begitu ya. Kalau Natal itu terus pulang dikasih ya oleh-oleh pulang gitu ya. Udah ngarepin gak boleh kan ya, ngarepin gak boleh kan ya. Yang ulang tahun kan kita kan ya. Dikasih, kok dikasihnya kayak beginian sih. Cuman kalender. Saudara lihat nih. Ngarepin aja udah kurang ajar. Dikasih ngomel. Lebih kurang ajar lagi saudara. Sekarang pada saat kita bilang saya ingin memperingati kehadiran Tuhan Yesus sebagai raja dari segala raja, juru selamatku. Pernah tidak kita pikirkan pada waktu kita itu mau bikin acara, baca firman Tuhan baik-baik. Tuhan mau apa? Tuhan pengen diperingati seperti apa? Soalnya jangan sampai begini, kita udah hingar-bingar, kita udah setengah mati, udah jungkir balik saudara ya. Bikin udah bercerita, payah segala mati. Terus lagi kita rame-ramenya sampai semua bilang, gak pernah ada Natal kayak begini, bagus amat ya, wah luar biasa ya. Terus Tuhan Yesusnya nanya, kalian lagi ngerayain siapa? Sakit banget tuh saudara. Bayangin yang dirayakannya tidak merasa dirayakan. Sekarang saudara kan lagu yang biasanya suka dinyanyikan waktu Natal. Sembah dan puji Dia. Tadi juga dinyanyiin kan ya. Pertanyaannya Tuhan Yesus merasa disembah gak sekarang? Waktu kita nyanyi itu biar hikmat, pakai lilin, begitu kan saudara ya. Tanya, Tuhan merasa disembah gak sama saya? Tuhan merasa dipuji gak sama saya? Saudara, kalau itu tidak terjadi di mata Tuhan, itu perbuatan jahat. Perbuatan jahat dari seorang pembuat kejahatan. Kita datang ke gereja setiap minggu, saudara. Kita datang ke gereja setiap minggu. Apakah kita datang dengan satu kesadaran, saya datang akan menghadap raja dari segala raja. Saya dandan habis-habisan untuk menghadap raja dari segala raja. Kita tahu bukan soal penampilan, soal pakaian yang terakhir. Bukan itu poinnya. Tapi kalau hatinya baik, Tuhan bilang, keluarnya baik. Pohonnya baik, keluarnya baik. Antusias enggak terus, ya ilah minggu lagi. Aduh mesti ke gereja lagi, kalau boleh milih udah gak usah ke gereja. Kalaupun sampai ke gereja udah online aja lah. Apakah saudara dan saya melakukan semua perbuatan itu? Tuhan menganggapnya perbuatan yang baik atau perbuatan yang jahat? Saudara, relasi. Pada saat relasi kita oke dengan Tuhan, kita sadar semua ini orang yang ada di sekitar saya adalah sesama saya. Saya harus kasihi, bukan sembarang kasih. Kasih sesuai dengan aturan main Tuhan. Yang membawa saya harus dekat sama Tuhan. Orang-orang yang saya kasihi juga harus dekat sama Tuhan. Bukan dekat saya. Mereka harus menyembah Tuhan, bukan menyembah saya. Dan lalu dengan seluruh alam semesta, dengan segala isinya, itu punya Bapak saya.
Dimanapun saya berada, itu punya Bapak saya. Ada rasa memiliki, saya harus pelihara. Kenapa? Karena saya anaknya, ini punya Bapak saya semuanya. Saya harus pelihara, saya anaknya. Semua saya lakukan hanya untuk menyenangkan Bapak saya. Siapa saudara dan saya di hadapan Tuhan pada saat ini? Mari kita berdoa. Tuhan, siapakah saya di hadapan Tuhan? Siapakah Tuhan bagi saya saat ini? Ya Bapa, ampuni kalau selama ini kami tidak terlalu peduli akan relasi kami dengan Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami gagal fokus. Kami seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Para imam kepala yang kelihatan begitu banyak aktivitas religius. Bakti sosial, begitu banyak yang kebaikan yang kami lakukan. Tanpa relasi, bukan keluar dari pohon yang baik. Ampuni, kalau selama ini Tuhan tidak merasa disembah oleh saya. Ampuni, kalau selama ini Tuhan tidak merasa dipuji dan saya sedang berjuang habis-habisan untuk mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Tolonglah kami ya Tuhan. Biarlah mulai dari Natal ini kami tidak gagal fokus. Bahkan untuk selama-lamanya nanti. Kami seperti orang Majus itu. Hidup dalam menyembah Tuhan. Dimanapun, kapanpun, dan apapun yang saya lakukan. Saya lakukan semuanya itu dalam penyembahan kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mohon belas kasihan Tuhan. Amin.